Selamat datang di Pengadilan Agama Batu Sangkar. Pengadilan Agama Batu Sangkar merupakan salah satu pengadilan agama tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mewilayahi 11 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Pengadilan Agama Batu Sangkar berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, 5 Kaum, Tanah Datar. Pengadilan Agama Batu Sangkar terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B-4-C6-6509 bertanggal 29 November 1958. Pengadilan Agama Batu Sangkar memiliki 29 orang aparatur yang terdiri dari 5 orang hakim, 14 orang PNS, dan 10 orang tenaga PPNPN, dan menangani sebanyak 800 lebih perkara setiap tahunnya. Masyarakat Kabupaten Tanah Datar, yang disebut juga dengan Luha Nantuo, merupakan masyarakat dengan adat istiadat yang kuat, ditandai dengan berdiri kokohnya rumah gadang Pagaruyung yang melegenda. Sekaligus kuat pula mempraktikkan ajaran agama Islam karena Tanah Datar termasuk wilayah adat Minangkabau yang memiliki falsafah, adat Basandi Syara' Basandi Kitabullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua beserta seluruh aparatur Pengadilan Agama Batu Sangkar kelas 1B mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami menyadari bahwa tidak mudah menggapai tujuan dari pembangunan zona integritas tersebut, yaitu meningkatkan integritas dan akuntabilitas serta memberikan pelayanan berkualitas. Namun kami bertekad akan berupaya maksimal mempersembahkan implementasi 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui berbagai gagasan dan program, serta inovasi, baik berbasis manual maupun digital dengan sebaik-baiknya. Semoga upaya dan persembahan ini membawa banyak manfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut gambaran secara ringkas upaya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi untuk setiap area. Area 1, manajemen perubahan. Dalam melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka diperlukan adanya perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja. Dari pola pikir dilayani kepada pola pikir melayani, dan dari budaya kerja lambat ke budaya kerja cepat sesuai prinsip efektivitas dan efisiensi, sehingga dapat meningkatkan integritas aparatur dan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan perubahan tersebut, Pengadilan Agama Batu Sangkar telah membentuk tim kerja pembangunan zona integritas melalui mekanisme yang jelas dan telah disusun rencana kerja yang memuat target prioritas yang relevan dengan rencana kerja tersebut serta telah disosialisasikan kepada seluruh aparatur melalui kegiatan-kegiatan yaitu apel pagi Senin dan apel sore Jumat, coffee morning, briefing harian petugas pelayanan, upacara Hari Kesadaran Nasional, bimbingan mental, Jumat Sehat, Jumat Bersih, dan rapat monitoring dan evaluasi rutin lainnya. Selain itu, telah ditetapkan pula role model dan agen perubahan sebagai stimulan bagi aparatur lainnya dalam melaksanakan tupoksi dengan baik. Dan yang paling penting, fungsi manajerial telah dilaksanakan dengan baik melalui perencanaan, pemrograman, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi secara berkala dan kontinu melalui kegiatan Monef kinerja, mingguan, bulanan, dan triwulan. Dengan terimplementasinya manajemen perubahan tersebut, terlihat nyata perubahan kinerja seluruh aparatur Pengadilan Agama Batu Sangkar, sehingga berorientasi kepada kualitas hasil. Area 2, penataan tata laksana. Pengadilan Agama Batu Sangkar secara konsisten memanfaatkan aplikasi utama dalam pemberian layanan yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Di antaranya, aplikasi SIPP, e-court, aplikasi gugatan mandiri. Selain aplikasi tersebut, Pengadilan Agama Batu Sangkar juga melahirkan aplikasi inovatif dalam menunjang kinerja seperti aplikasi sistem persyaratan elektronik atau SIMPEL, antrian sidang elektronik, tersedianya buku tamu elektronik, aplikasi perizinan elektronik atau Siantik,
Dan secara konsisten, seluruh aparatur Pengadilan Agama Batu Sangkar sudah menggunakan aplikasi LLK dalam pengukuran kinerja harian, sehingga pelaksanaan tupoksi dalam pelaksanaan tata laksana menjadi efektif, efisien, dan terukur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Area 3, penataan sistem manajemen ASN. Setelah pencanangan pembangunan zona integritas, Pengadilan Agama Batu Sangkar telah melakukan perencanaan kebutuhan pegawai, membangun pola mutasi internal, mengembangkan sumber daya manusia berbasis kompetensi, menetapkan kinerja individu, dan menjaga serta menegakkan disiplin dan kode etik pedoman perilaku hakim, panitera, jurusita, dan pegawai negeri sipil serta menerapkan sistem informasi kepegawaian yang dimutakhirkan secara berkala untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan manajemen sumber daya manusia agar dapat melahirkan sumber daya manusia yang siap dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Area 4, penguatan akuntabilitas. Dalam penguatan akuntabilitas, pimpinan Pengadilan Agama Batu Sangkar ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan indikator akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator kinerja utama, rencana strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja instansi pemerintah. Untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, aparatur Pengadilan Agama Batu Sangkar juga telah diikutsertakan dalam beberapa BIMTEK dan Diklat sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dengan perubahan sikap dan terobosan tersebut, Pengadilan Agama Batu Sangkar telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan, termasuk di tingkat nasional, yaitu Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai A Excellent dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, penghargaan peringkat 3 dalam Anugerah Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang penanganan perkara gugatan sederhana, penghargaan terbaik 4 nasional dalam penilaian prestasi kinerja triwulan keempat tahun 2022, mediator terbaik 2 nasional kategori Pengadilan Agama kelas 1B dari Mahkamah Agung, dan berbagai prestasi serta penghargaan tingkat regional dan dari Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat. Area 5, penguatan pengawasan. Dalam hal pengendalian gratifikasi, Pengadilan Agama Batu Sangkar telah melakukan sosialisasi melalui banner atau spanduk anti korupsi dan tolak gratifikasi, serta telah diumumkan juga melalui aplikasi audio anti gratifikasi yang diputar setiap 2 jam sekali, serta telah dilakukan kegiatan sosialisasi melalui kegiatan public campaign secara langsung dan berkala kepada masyarakat. Selain itu, telah dilakukan pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara oleh seluruh aparatur pada setiap tahun. Pengadilan Agama Batu Sangkar telah melakukan manajemen resiko dengan baik dan telah pula menerapkan sistem sterilisasi area antara aparatur dengan pihak luar bahkan sampai ke tempat ibadah. Area 6, penguatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka mengimplementasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Pengadilan Agama Batu Sangkar telah menginisiasi dan mengimplementasikan berbagai program serta inovasi, baik bersifat manual maupun digital, demi meningkatkan pelayanan aparatur yang berintegritas dan berkualitas. Yang pertama, program dan inovasi yang penekanannya pada peningkatan integritas aparatur, yang terdiri dari SIAR, Sistem Transparansi Biaya Perkara, Audio Anti Gratifikasi. Kedua, program dan inovasi yang penekanannya pada peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan kepada masyarakat mencari keadilan. 1. Pepantas, elektronik pelayanan berintegritas dan berkualitas. 2. Sitangka Elok, sistem antrian sidang elektronik. 3. Prioritas kita. 4. E-Nanpro. 5. Pengiriman produk pengadilan melalui pos. 6. Pemberian kuasa insidentil secara elektronik. 7. Asyik, aplikasi survei elektronik. 8. E-brosur, merupakan inovasi berupa sistem informasi syarat-syarat berperkara digital untuk setiap perkara di Pengadilan Agama Batu Sangkar. 9. Paket Smart Papa. 10. Sosialisasi hukum dan tanya jawab interaktif seputar kewenangan Pengadilan Agama pada Radio Luhak Nantuo milik pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. 11. PTSP keliling. 12. E-Mari, e-court masuk nagari. 13. Pembuatan dokumen elektronik mandiri. 14. FGD Tantu Adil. 15. Pasti Pas. 16. Sosialisasi hukum secara elektronik dengan advokat dan lembaga keuangan syariah tentang berperkara secara elektronik, mediasi secara elektronik, dan pengajuan gugatan sederhana. Ketiga,
program dan inovasi yang penekanannya dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pengadilan agama Batu Sangkar. 1. Sianti, aplikasi perizinan elektronik, merupakan pengajuan cuti dan izin keluar kantor. 2. Simple, sistem persuratan elektronik, merupakan aplikasi dalam melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar secara digital. 3. Santer, sistem pengawasan terintegrasi, merupakan inovasi yang menggabungkan sistem pengawasan akreditasi penjaminan mutu dengan pengawasan oleh hakim pengawas bidang. 4. Briefing rutin petugas pelayanan, coffee morning, dan monet kinerja mingguan. 5. Pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat, dan pelaksanaan eksekusi oleh Polres dan atau Dandim. Berbagai inovasi di atas dipayungi dengan MOU dan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Batu Sangkar sebagai berikut. 1. MOU dengan Pemda Kabupaten Tanah Datar untuk pelaksanaan putusan terkait hak perempuan dan anak. 2. MOU dengan Pemda Kabupaten Tanah Datar tentang pemberian layanan kesehatan reproduksi dan psikis catin di bawah umur dalam perkara dispensasi kawin. 3. MOU dengan Kemenak Kabupaten Tanah Datar tentang pengiriman putusan atau penetapan terintegrasi dan validasi akta cerai, pelaksanaan sidang keliling, serta pelaksanaan isbat kesaksian Rukyatul Hilal. 4. MOU dengan Polres Tanah Datar tentang pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat, dan eksekusi putusan. 5. MOU dengan Dandim tentang pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat, dan eksekusi putusan. 6. PKS dengan PT Pos, yaitu layanan pos, pengiriman produk, dan surat tercatat. 7. PKS dengan Disduk Capil Kabupaten Tanah Datar tentang pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan atau paket Smart Papa. 8. Perjanjian kerjasama dengan Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang pendampingan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, penyediaan juru bahasa bagi tunarungu, sosialisasi hukum berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 9. Perjanjian kerjasama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar tentang pemberian pelayanan pembuatan gugatan atau permohonan dan berperkara secara elektronik dari kantor desa atau wali nagari pada saat mahasiswa kuliah kerja nyata. Demikian komitmen dan upaya meningkatkan integritas aparatur dan kualitas pelayanan dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Pengadilan Agama Batu Sangkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.